Baik, Mas Aulia Zafir atau biasa dipanggil dengan Mas Zafir merupakan alumni TIP FTPUB angkatan 2020. Saat ini, Mas Zafir bekerja sebagai Programming and Mathematics Tutor di Algorithmics International Programming School. Mas Zafir memiliki banyak kemampuan dan keahlian, khususnya di bidang desain seperti menguasai Illustrator dan Corel Draw untuk vector editing, kemudian foto editing, video editing, hingga 3D design. Dengan keahliannya saat ini, Mas Zafir akan berbagi pengetahuan kepada kita semua, khususnya dalam mendesain kemasan yang baik, yang akan menunjang kegiatan HIDES 2025 untuk seluruh Mas Mbak partisipan dari mata kuliah Teknologi Pengemasan 2025. Baik, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya saya sambut kepada Mas Zafir. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak MC atas waktu yang telah diberikan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang sudah eh, membuat acara turun-temurun ya, yaitu HIDES atau Himatitan Design Competition yang memang dikhususkan untuk para mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknologi pengemasan. Oke, mungkin sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Zafir Rahman atau teman-teman bisa panggil saya Zafir ya. Jadi di sini saya akan berperan sebagai speaker atau pemateri yang akan memberikan sedikit banyak materi terkait dengan desain kemasannya. Khususnya di sini yang sesuai dengan tema teman-teman semua, yaitu lebih mengarah kepada smart packaging dan juga keberlanjutan seperti itu. Oke, mungkin saya ingin tanya dulu ke teman-teman semua, ini masih semangat nggak malam-malam ikut pelatihan desain gitu ya? Atau mungkin udah pada capek, tapi hari Sabtu harusnya libur kan ya? Ya, jadi dimanfaatkan malamnya untuk kegiatan kuliah seperti kuliah tamu gini ya. Oke. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya. Jadi di sini saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk materi yang akan diberikan pada malam hari ini. Oke, sebentar. Nah, jadi untuk materi kita pada malam hari ini ya, itu kita membahas terkait dengan desain kemasan sesuai dengan tema teman-teman semua, yaitu membuat kemasan yang inovatif dan kreatif dengan menerapkan smart packaging berbasis keberlanjutan. Oke, nah di sini teman-teman angkatan berapa ya mayoritasnya, kalau boleh tahu? Ya. Mungkin izin menjawab Mas Zafir terkait mahasiswa-mahasiswa TIP yang mengambil teknologi pengemasan saat ini mayoritas angkatan 2022 dan angkatan 2023. Oh iya ya, 2022 ya utamanya ya. Oh, karena biasa banyak juga dari adik-adik kelas ya, yaitu angkatan di bawahnya yang ngambil juga karena ngisi ini ya kosongan matkul ya, biar pas 24 SKS. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman di sini apa ya? Istilahnya udah tepat bagi yang mengambil mata kuliah duluan gitu ya. Khususnya bagi angkatan 2023 gitu kan. Nah, bagi angkatan 2022, nah disinilah ajang teman-teman semua untuk membuktikan bahwa teman-teman bisa memberikan apa ya istilahnya kayak hasil dari penugasan ya, tugas besar mata kuliah teknologi pengemasan dengan sangat baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena di sini saya juga akan memberikan ya materi yang saya persiapkan sangat maksimal ya dibandingkan dengan materi-materi yang saya berikan di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, kebetulan ini tahun ketiga saya untuk mengisi. Diharapkan di sini teman-teman juga bisa mengikuti karena dari beberapa tahun ke belakang itu ada beberapa apa ya, mungkin kendala dan hambatan dari terlaksananya dari segi pesertanya yaitu kurang mempersiapkan dengan apa ya dengan baik karena materi yang diberikan pun juga ternyata masih belum linear dengan apa yang diinginkan oleh kriteria penilaian aspek teknologi pengemasan seperti itu. Nah, jadi sini kita akan mulai untuk latihannya. Jadi seperti biasa ya teman-teman ya, kita awali dengan deskripsi terlebih dahulu. Coba di sini biar nggak saya aja yang ngomong gitu ya, biar dua arah. Teman-teman peserta juga bisa menjawab ya teman-teman. Jadi yang pertama ada pertanyaan, apa sih itu sebenarnya desain kemasan? Coba dari teman-teman semua, ada nggak yang tahu? Mungkin secara garis besar aja, desain kemasan itu apa sih gitu? Coba, ada yang bisa menjawab? Siapa tahu dapat nilai plus gitu kan? Ayo, kan ini pasti udah belajar dari awal semester kemarin kan ya?
Coba apa yang selama yang kalian pelajari di mata kuliah Tekpeng, apa sih sebenarnya itu kemasan, desain kemasan itu gitu? Boleh yang mau jawab? Oke, dipersilahkan kepada siapa ini? Aulia. Baik, Mas izin menjawab untuk apa itu desain kemasan. Kalau menurut saya yang kemarin dapat dari mata kuliah ini sebelum UTS, Mm-mm. eh, lebih ke proses untuk merancang tampilan luar dari suatu produk tersebut, termasuk bentuk, warna, kemudian gambar, teks, dan keterangan yang terkait dengan produknya seperti itu, Mas. Oke, mantap ya. Jadi dari jawaban Aulia tadi, desain kemasan adalah proses membuat ya suatu kemasan luar dari produk yang kemudian kita perhatikan terkait aspek-aspek baik itu dari warna, kemudian dari bentuk dan segala macamnya sehingga apa? Sehingga tujuannya harapannya tujuannya itu bisa memberikan ketertarikan kepada konsumen. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita mau lihat secara teorinya gitu kan, desain kemasan ini seperti yang dibilang sama Aulia tadi, merancang tampilan fisik suatu kemasan, baik itu dari bentuk, struktur, material, warna, grafis ataupun informasi yang akan ditampilkan. Kemudian apa ya? Tujuannya itu agar produk dapat dilindungi, dikenali dan menarik perhatian konsumen. Jadi itu tadi ya. Yang pertama itu sebenarnya yang paling utama adalah terkait dengan tujuannya. Tujuannya untuk apa sih desain kemasan ini gitu kan? Ya tujuannya yang pertama tentu untuk melindungi si produknya gitu kan sebagai bahan protektif gitu ya. Untuk melindungi produknya supaya apa? Supaya tidak terkena kontaminan atau tidak terjadi migrasi gitu ya, seperti yang teman-teman pelajari di apa mata kuliah Tekpeng. Nah, kemudian yang nggak kalah penting lagi itu untuk menarik minat konsumen gitu ya. Karena konsumen kalau melihat packaging produk aja udah nggak selera gitu kan, gimana dia mau beli gitu. Nah, jadi dua aspek ini yang sangat penting ya, yaitu perlindungan dan juga ketertarikan. Jadi kalau misalnya dua hal ini sudah diterapkan dengan baik, disitulah teman-teman membuat desain kemasan yang baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, desain kemasan ini ada mencakup dua fungsi utama gitu ya. Yang pertama adalah fungsi teknis dan fungsi visual dan komunikasi. Nah, fungsi teknisnya itu yaitu perlindungan produk dari kontaminasi atau pengaruh lingkungan. Sementara untuk visual dan komunikasi untuk apa ya, istilahnya kayak ya untuk menarik minat konsumen lah ya sebagai ajang marketingnya seperti itu. Untuk apa? Untuk supaya bisa mendapat permintaan lebih banyak dari konsumen seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian nanti kan kemasan ini merupakan first impression ya, first impression orang-orang untuk membeli suatu produk gitu kan. Nah, jadi meskipun apa ya, mungkin bisa kasar itu dibilang kalau meskipun isi produknya itu mungkin nggak sesuai dengan minat konsumen, tapi kalau kemasannya itu aja udah bagus gitu kan, itu kenapa enggak gitu kan? Itu udah jadi nilai jual seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, masuk ke tujuan. Apa sebenarnya tujuan desain kemasan ini? Nah, itu sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Tapi di sini yang saya ambil itu ada lima tujuan utamanya. Yang pertama tadi melindungi produk dari kerusakan. Kemudian yang kedua, memudahkan distribusi dan konsumsi. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Jadi terkait dengan hal ini, untuk di tahun-tahun sebelumnya itu juga ada dari teman-teman saya yang memang eh, karena mengincar desain kemasan yang baik, bukan yang baik sih, yang menarik gitu ya. Akhirnya bentuknya agak aneh-aneh gitu kan. Ada yang bentuknya segi lima lah, segi berapa gitu ya. Kemudian yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi kalau kita mau menerapkan di kehidupan nyata ya, di kasus real, itu malah menyulitkan saat distribusi gitu kan. Karena kan yang kita tahu moda distribusi apapun yang ada di dunia ini yaitu bentuknya ya kontainer gitu kan, kontainer kubus. Nah, ketika kita di situ tidak bisa memberikan apa ya space terbaik untuk kemasan-kemasan untuk produk-produk kita melalui kemasan-kemasan yang digunakan itu akan terlalu memakan banyak ruang. Akhirnya apa? Akhirnya biaya meningkat seperti itu ya teman-teman ya, biaya meningkat dan akhirnya jadi nggak produktif seperti itu. Nah di situ juga perlu dilihat kemudahan distribusi dan juga konsumsinya. Kalau misalnya kemasannya terlalu besar sementara digunakan untuk apa ya, mungkin bisa dibawa sehari-hari dan segala macamnya gitu. Nah itu juga kurang baik seperti itu. Jadi disesuaikan dengan tujuan konsumsi produknya juga. Kemudian meningkatkan daya tarik visual seperti yang tadi dijelaskan ya. Kita bisa apa namanya memberikan impression terbaik supaya konsumen ini mau membeli produk kita. Kemudian yang nggak kalah penting informasi. Karena kita tahu ya produk itu dia nggak bisa ngomong,
dia nggak bisa memberikan informasi apapun terkait dirinya, disitulah kita menggunakan kemasan untuk apa? Untuk memberikan informasi seefisien mungkin kepada konsumen gitu ya. Jadi nggak perlu yang panjang-panjang, yang penting kita bisa memberikan informasi yang cukup melalui apa? Ya melalui kemasan gitu kan. Kita bisa mencantumkan nutrition facts, kemudian kita juga bisa mencantumkan komposisi dan semacamnya, sehingga konsumen tahu, oh ternyata yang saya konsumsi itu ini gitu. Nah, selain itu teman-teman juga bisa nanti menerapkan ya salah satu aspek dari interactive packaging, itu bisa juga teman-teman pakai nanti salah satu kegunaan dari NFC atau RFID gitu-gitu dan lain-lain. Itu nanti bisa mengarahkan ke web gitu ya, mengarahkan ke web, kemudian di situ ada penjelasan informasi lebih lanjut. Nah, itu akan kita bahas nanti setelah ini. Sama yang terakhir, mendukung keberlanjutan. Nah, untuk mendukung keberlanjutan ini, itu mungkin masih jadi apa ya? Masih jadi usaha yang sedang dilakukan oleh industri-industri kebanyakan ya. Karena mau bagaimanapun juga, yang namanya keberlanjutan itu memegang 3 kendali utama. Yang pertama adalah ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Ketiga ini yang harus kita cover supaya apa? Supaya produk kita atau kemasan yang kita buat itu mendukung keberlanjutan. Jadi memang cukup sulit untuk menggabungkan ketiganya agar kita bisa menerapkan keberlanjutan ini. Tapi ya kalau misalnya kita bisa coba dari lini manapun gitu ya, dari salah satu lini kenapa enggak gitu. Oke, kemudian kita masuk ke apa saja aspek desain kemasan. Oke, nah sebenarnya aspek desain kemasan itu ada banyak, tapi di sini yang akan saya highlight adalah yang akan teman-teman gunakan nanti sebagai bahan penilaian produk, bukan produk, kemasan produk teman-teman. Nah, kriteria penilaian yang diberikan oleh panitia itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita bagi menjadi 5 segmen lah ya. Yang pertama ada kreativitas karya yang meliputi originalitas ya. Ini udah pasti karena teman-teman kalau cuma ngopas ide dari orang lain ya itu ya sama aja nggak original gitu kan. Kita harus membuat kemasan yang memang apa ya, inovatif gitu, muncul dari ide-ide teman sendiri. Kemudian ada inovasi kemasan juga di situ yang akan kita bahas ya. Inovasi kemasan ini itu mungkin bisa kita rangkum ke dalam smart packaging yang berisi 2 hal, kemasan aktif dan kemasan interaktif yang akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian bentuk kemasan yang menarik. Nah ini sebenarnya masuknya ke estetika, tapi nggak apa-apa kita di sini masuknya ke kreativitas karya. Kemudian yang kedua ini ada kelengkapan informasi ya. Jadi maksudnya kelengkapan informasi itu bukan teman-teman meletakkan semua informasi produk ke dalam satu kemasan yang kecil itu enggak. Tapi mana aja informasi yang penting dan mana aja informasi yang kemudian bisa menarik konsumen untuk kemudian membeli seperti itu. Jadi itu kelengkapan informasi. Jadi apa saja yang memang wajib untuk ada di dalam suatu kemasan dan apa aja yang memang harus teman-teman tambahkan supaya lebih menarik minat konsumen seperti itu. Kemudian yang ketiga ada estetika desain. Nah, ini akan teman-teman pelajari nanti ya dalam pembuatan desain menggunakan menggunakan salah satu program vektor ya, entah itu AI atau Corel Draw terserah teman-teman gitu kan. Nah, ini kita di sini membahas terkait dengan daya tarik. Jadi daya tarik ini ya silahkan ya teman-teman nanti boleh browsing sendiri karena di sini untuk daya tarik menyesuaikan dengan selera gitu kan. Kalau kita mau mau memasarkan suatu produk itu harus kita pikirkan juga terkait dengan daya tarik yang memang sesuai dengan produk itu gitu loh. Jadi kita nggak bisa kayak produk-produk misalnya suplemen orang nge-gym gitu kan, tapi desain kemasannya ya suplemen bayi gitu. Nah itu kan nggak bisa, itu nggak sesuai gitu. Jadi kita untuk daya tarik ini menyesuaikan dengan produk yang memang ditawarkan seperti itu. Kemudian kekontrasan warna ini juga penting karena mungkin banyak produk-produk yang belum ini ya, yang saya perhatikan yang belum SNI atau yang belum dipasarkan secara luas, itu mereka masih kurang dalam hal ini tadi, kontrasan warna. Jadi informasi yang diberikan di kemasan itu masih nyaru dengan latar belakang yang diberikan gitu loh. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ya susah dibaca gitu. Sehingga di sini teman-teman juga perlu untuk memikirkan terkait dengan hal ini. Mungkin terkesan sepele tapi sangat penting seperti itu. Nah, kemudian ada gaze motion. Gaze motion ini adalah gimana alur konsumen melihat informasi yang tertera di kemasan. Mulai dari gimana looks-nya, judulnya gitu ya. Orang pasti lihat judulnya dulu, baru lihat ya mungkin netonya atau bahan-bahannya, komposisinya gitu kan. Baru kemana lagi ke nutrition facts dan seterusnya. Nah, di sini kita masuk di penataan template kemasan. Kemudian untuk fungsi struktur, ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, kemudahan dalam konsumsi. Jadi baik itu dalam kemudahan dipegang, kemudian kemudahan untuk membuka atau menutup, transportasi, dan kemampuan dalam melindungi produk seperti itu. Nah ini kemungkinan ini adalah hal-hal yang memang jadi kriteria penilaian dari teman-teman panitia nanti untuk
expo dari teman-teman peserta seperti itu. Nah, tapi yang jadi apa ya istilahnya kayak acuan utama yang akan saya jelaskan untuk malam hari ini yaitu ada di poin 1 dan poin 5, yaitu kreativitas karya dan fungsi struktur. Karena untuk opsi 2 untuk poin 2, 3 dan 4 ini akan dijelaskan di video ya. Jadi nanti untuk pelatihan desainnya ya kan, mendesain langsung di Corel Draw itu saya berikan lewat video, sudah saya taruh juga di PPT ini. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa minta ke panitia, akan saya berikan linknya, kemudian bisa teman-teman tonton. Karena kalau saya berikan melalui Zoom singkat ini gitu ya, itu yang pertama nggak akan cukup waktunya, dan yang kedua teman-teman pasti namanya juga video tutorial, namanya juga tutorial itu perlu pengulangan ya supaya lebih paham gimana cara mengerjakannya seperti itu. Jadi untuk sekarang kita fokus di smart packaging dan juga fungsi. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi nanti silakan teman-teman untuk sisanya itu sudah saya jelaskan di video yang saya buat seperti itu. Oke. Nah, desain kemasan yang baik ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan suatu pemasaran. Kesuksesan pemasaran suatu produk gitu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya seperti itu. Desain kemasan dapat membantu menciptakan citra merek yang kuat, meningkatkan daya tarik konsumen, dan menyampaikan pesan produk dengan jelas dan efektif. Jadi ini desain kemasan ini sangat penting ya. Meskipun ya apa ya istilahnya kayak kalau kita beli sesuatu, kemasan yang habis itu langsung kita buang gitu ya. Tapi justru kemasan itulah yang mengantarkan kita untuk membeli produk itu. Jadi ya istilahnya kayak jangan sepele gitu lah kan sama kemasan gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu semua ya. Kemasan itu ada layernya ya kan. Ada primer, sekunder, tersier. Mungkin kalau misalnya kemasan-kemasan yang apa ya istilahnya kayak produk-produk yang bersifat medical gitu ya, produk-produk farmasi itu bahkan ada kemasan kuartenernya gitu. Sangat banyak sekali. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang pertama primary. Primary itu adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Kemudian secondary itu yang membungkus kemasan primer. Kemudian tersier itu yang membungkus kemasan sekunder ya. Bahkan setipis plastik aja, setipis plastik yang cuman buat apa sih, ngebungkus biar aman gitu ya, biar rapih gitu. Itu termasuk salah satu layer kemasan juga. Dan juga ada yang quartener kalau misalnya lebih banyak lagi layer packagingnya. Tapi biasa untuk produk-produk makanan itu biasa cuman untuk produk pangan ya, itu biasa cuman 3 aja, primer, sekunder, tersier. Yang tersier itu biasa udah kerdusnya gitu. Gitu teman-teman, supaya merefresh kembali pemahaman teman-teman, karena ini akan penting saya sampaikan karena kita nanti akan bersinggungan dengan ini juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke smart packaging ya. Tadi smart packaging dibagi menjadi 2, aktif dan interaktif. Nah, apa sih active packaging itu? Ya, mungkin kalau teman-teman ada yang masih belum tahu ya. Active packaging itu adalah kemasan, bukan kemasan, maksudnya adalah salah satu bagian dari kemasan yang mendukung untuk produk menjaga kualitasnya. Itu. Jadi dalam artian kemasan ini bisa memberikan lingkungan yang nyaman bagi produk supaya dia bisa terjaga kelembapannya, mungkin terjaga supaya nggak cepat oksidasi, terjaga supaya tidak tumbuh jamur atau mikroba gitu. Itu active packaging ya teman-teman. Oke. Jadi dia bukan yang tampak luar, tapi dia bekerja di dalam. Jadi kita membuat active packaging ini itu di dalam kemasan. Contoh, silika gel. Kalau teman-teman pernah buka rumput laut yang dijual di Indomaret, ada silika gel. Kenapa coba? Padahal biasa kan itu di sepatu. Karena rumput laut itu sangat-sangat apa ya? Udahlah tipis gitu ya, rapuh. Kalau kena lembab sedikit, ya udah nggak jadi ini lagi, nggak jadi produk yang bagus lagi gitu kan. Itu pentingnya silika gel untuk menjaga kelembapan. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana dari active packaging. Jadi active packaging ini memang nggak kelihatan di kemasan ya, tapi teman-teman harapannya bisa menggunakan salah satu bagian dari active packaging ini untuk kemudian membuat produk sebaik mungkin ya, membuat kemasan sebaik mungkin untuk lingkungan di produknya sendiri. Apalagi kalau teman-teman nanti produknya itu ya produk-produk makanan gitu ya, produk-produk makanan yang crispy gitu-gitulah, atau yang mungkin gampang berjamur gitu-gitu ya, atau produk segar gitu. Nah, ini sangat penting untuk digunakan. Nah, tanpa berlama-lama dengan teori ya, di sini saya akan terlalu banyak ngasih teori terkait active packaging, tapi kita langsung ke praktik aja. Praktik gimana cara membuat active packaging ini. Jadi saya akan memberikan beberapa opsi active packaging untuk teman-teman ya, supaya teman-teman nggak capek browsing. Saya akan berikan opsi. Silahkan teman-teman perhatikan dengan baik-baik ya.
Silakan teman-teman yang mau catat karena ya itu tadi nggak tahu ya video apa namanya materi ini akan kembali lagi apa enggak ke teman-teman ya. Kalau misalnya di record berarti ya teman-teman bisa nonton lagi, tapi kalau enggak ya sudah gitu kan. Tapi nanti PPT akan tetap saya kasih. Oke. Silahkan di sini perhatikan dengan baik karena ini akan menjadi salah satu acuan penilaian yang sangat penting. Karena gini deh, sedikit apa namanya? Sedikit awalan ya. Jadi 2 tahun lalu saat saya juga ngisi terkait dengan hal ini dan tidak memberikan apa ya istilahnya kayak contoh-contoh atau praktik, itu banyak dari teman-teman peserta yang memang akhirnya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan karena apa yang ada di kriteria penilaian itu tidak diterapkan seperti itu, hanya beberapa aspek saja, sehingga harapannya di sini teman-teman bisa memperhatikan dengan baik. Oke. Oke. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam salah satu penerapan, yaitu absorber oksigen atau penyerap oksigen. Nah, emang kenapa? Emang oksigen bermasalah gitu untuk makanan? Nah, jadi tergantung kondisi ya. Oksigen di sini untuk makanan-makanan yang istilahnya kayak apa ya, bisa menyebabkan oksidasi gitu ya. Itu cukup menjadi PR. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak menerapkan si absorber oksigen ini di dalam kemasan kita, maka produk kita tidak akan sebagus ketika selesai diproduksi. Akhirnya apa? Akhirnya konsumen komplain ya kan? Akhirnya permintaan turun dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini juga termasuk salah satu yang penting. Nah, absorber oksigen ini berfungsi untuk menyerap oksigen dalam kemasan untuk mencegah oksidasi yang dapat merusak makanan. Nah, di sini teman-teman bisa bikin DIY-nya dengan sangat murah dan sangat apa ya? Sangat terjangkau lah ya. Teman-teman ini tinggal beli aja di all shop ya. Di sini saya akan juga berikan bahan sekaligus cara membuatnya. Nah, yang pertama teman-teman butuh serbuk besi ya, serbuk besi, kemudian garam dapur, air, kemudian non-woven wrap. Kalau misalnya teman-teman tahu non-woven wrap itu wrapping yang digunakan untuk bunga-bunga ini, bunga-bunga sempro, bunga-bunga wisuda. Nah, itu namanya non-woven wrap. Tapi pilih yang warna putih gitu ya, jangan yang berwarna. Kemudian bisa juga pakai filter paper. Ini untuk pengemasnya. Nah, untuk caranya silahkan teman-teman perhatikan di apa namanya? Perhatikan di sini ya yang warna abu-abu ini. Jadi apa namanya? Yang menjadi perhatian di sini ya. Nah, ini kan karena pas banget ya. Tekpeng itu kan salah satu mata kuliah di RPA ya kan, rekayasa proses. Masa kita cuman ngurusin desain aja gitu kan, nggak ngelihat active packagingnya atau interactive packagingnya gitu. Nah, di sini teman-teman ada apa ya? Istilah kayak ini adalah wadah teman-teman untuk berkarya di lab RPA gitu loh. Nah, salah satu caranya seperti ini ya. Jadi teman-teman silahkan bisa dicatat atau mungkin di screenshot ya. Nanti bisa teman-teman terapkan. Ini teman-teman beli aja di Shopee atau di Tokopedia ya, maaf sebut merek. Nah, beli aja di marketplace, itu harganya murah teman-teman ya. Cari yang Malang biar cepat nyampe. Dah, teman-teman silahkan bikin sendiri nanti sesuai dengan apa namanya? Cara pembuatan yang ada di sini. Murah, mudah, kemudian teman-teman bisa dapat nilai bagus gitu ya. Nanti tinggal tunjukin aja gitu kan pas expo. Ini saya menggunakan active packaging berupa misal absorber oksigen gitu. Oke, ini ya yang pertama ya. Nah, yang kedua, kita punya penyerap kelembapan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya di awal tadi, yaitu contohnya tadi silika gel itu ya, yaitu menjaga kelembapan di dalam kemasan sehingga memperpanjang umur simpan produk. Contohnya untuk produk-produk yang sifatnya crispy gitu ya, kayak keripik, kemudian kayak tadi ya rumput laut gitu, nori, kemudian ya berbagai produk lah yang memang dia alergi terhadap kelembapan gitu ya. Makanya kita harus jaga kelembapannya menggunakan salah satu smart packaging ini. Nah, kita nggak cuma bisa pakai silika gel, tapi kita bisa pakai apa namanya bahan lain, yaitu clay. Clay itu kalau teman-teman tahu ya, clay itu dia menjaga kelembapan. Makanya kalau teman-teman sering lihat iklan-iklan pomade gitu ya, yang berbasis clay, nah itu dia menjaga kelembapan rambut. Jadi supaya apa? Supaya rambut itu tetap apa ya, tetap shiny gitu lah, nggak lepek gitu ya. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai bahan untuk menjaga kelembapan produk seperti itu. Nanti tinggal kita bungkus dengan craft paper atau filter paper. Itu yang kita akan gunakan untuk bahan pengemasnya. Nah, jadi untuk tadi bahan-bahan yang memang kita gunakan untuk ini ya, untuk menjadi salah satu bahan smart packaging kita itu harus dibungkus ya. Kalau tadi yang bisa menggunakan non-woven wrap, sekarang kita bisa gunakan juga filter paper ataupun craft. Itu nanti dibungkus, kemudian ya terserah teman-teman kalau mau dilem ujung-ujungnya atau di sealer gitu ya, itu juga bisa. Bentuk aja sekecil ini, yang nggak usah besar-besar. Yang penting dia bisa menjaga si produk agar tetap tahan dari kelembapan dan semacamnya. Gitu ya teman-teman ya.
Nah, untuk cara-caranya seperti ini. Silahkan nanti teman-teman sesuaikan. Oke? Ini yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, ini mungkin agak sedikit sulit ya teman-teman, tapi tetap bisa dilakukan. Pengontrol etilen. Ini khususnya kalau teman-teman nanti mau menggunakan bahan-bahan baku ya, atau bahan-bahan, maksudnya produk. Kalau produk teman-teman tuh benar-benar produk segar, gitu. Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu ada juga dari teman-teman saya yang memang ada aja gitu yang pakai produk itu ya buah-buahan gitu loh. Kenapa enggak kan? Karena ya yang dipresentasikan cuman kemasannya doang gitu. Nah, makanya di sini kita butuh juga yang namanya pengontrol etilen kalau teman-teman punya produk seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghambat pematangan untuk memperpanjang umur simpan produk. Seperti itu ya. Teman-teman yang udah ambil PBAI, pasti teman-teman di sini udah ambil PBAI semua, udah tahu apa namanya? Bahan yang bisa kita gunakan untuk memperpanjang umur simpan ini ya, untuk menghambat pematangan itu adalah kalium permanganat atau KMNO4. Ya kan pasti udah pada tahu semua dong. Nah, ini tinggal kita terapkan aja apa yang udah kita pelajari di praktikum, kita terapkan di eh apa namanya ini? eh Tugas besar gitu ya, di tugas besar. Nah, jadi tapi ini agak sedikit sulit memang. Yang perlu kita siapkan itu ada KMNO4, kemudian kita bisa menggunakan media karier apapun, contohnya seperti zeolite, vermiculite ataupun bentonite. Bentonite ini ya termasuk salah satu clay tadi ya. Kemudian kita butuh non-woven wrap dan craft paper. Hati-hati KMNO4 ini nggak boleh kontak langsung dengan produk, sehingga teman-teman perlu untuk membungkusnya 2 layer. Yang pertama non-woven wrap dulu, yang apa namanya, yang warna putih kalau bisa ya, yang biasa dipakai untuk apa namanya, untuk bunga-bunga wisuda itu. Kemudian craft paper, lalu dibungkus di luar dengan craft paper seperti itu. Oke teman-teman ya. Jadi ini nggak boleh bersentuhan langsung dengan produk. Ya meskipun nanti produknya nggak bakal dicobain gitu kan sama juri, tapi ya diusahakan sebaik mungkin ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman menjelaskannya pun apa ya, clear gitu loh. Teman-teman clear menjelaskannya apa active packaging yang teman-teman gunakan. Terus emang gimana sih mekanisme apa namanya, mekanisme si active packagingnya ini untuk melindungi si produk gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, yaitu antimikroba. Nah, antimikroba ini itu biasa untuk produk-produk yang apa ya, yang cepat cepat basi lah istilahnya, cepat basi. Contohnya kayak roti dan lain-lain. Itu dia butuh tetap butuh ya, kita tetap butuh yang namanya antimikroba. Apalagi di sini yang kita gunakan antimikroba itu rata-rata eh, yang eco-friendly lah ya, eco-friendly, dia nggak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi di sini contohnya kemasan dengan sifat antimikroba ini mengurangi pertumbuhan jamur dan bakteri pada produk pangan. Nah, jadi khusus untuk itu ya. Mungkin produk-produk yang mudah berjamur, mudah tumbuh bakteri. Nah, itu kita bisa menerapkan antimikroba ini. Seperti itu. Nah, apa aja yang kita gunakan untuk bisa membuat ini gitu kan. Nah, yang pertama teman-teman bisa menggunakan ekstrak teh hijau. Nah ini ya, enaknya antimikroba ini dia organik. Jadi teman-teman nggak usah takut produknya kenapa-napa, karena memang dia tidak ada kontradiksi apapun. Nah, ekstrak teh hijau ya, atau essential oil gitu. Kalau essential oil ini bisa macam-macam, bisa pakai thyme gitu ya, atau oregano. Nah itu pun kalau teman-teman cari ya mungkin agak mahal sedikit, cuman ya worth it lah gitu kan untuk apa namanya, tekpeng ini gitu. Kemudian teman-teman perlu menggunakan carrier ya kan, berupa film gelatin atau kitosan. Nah ini harusnya teman-teman juga bisa ketemu ya di marketplace. Kemudian butuh plasticizer juga berupa gliserol. Kemudian untuk sebenarnya ini udah cukup ya kan, karena dia udah bisa membungkus secara langsung menggunakan si gliserol sebagai plasticizernya dan film gelatinnya ini. Jadi dia apa ya, istilahnya kayak nggak butuh yang bungkusan-bungkusan plastik gitulah. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini mau bungkus lagi dengan craft paper, itu diperbolehkan gitu. Jadi eh, intinya di sini, oh ya ini bukan ini ya, ini nih bukan bukan bahan-bahan yang dibungkus kayak sebelumnya, tapi ini kita campurkan, yang kemudian dia jadi lembaran-lembaran yang seperti ini loh, tapi lebih kecil lagi. Nanti kita tinggal masukin ke produk. Itu kalau tersentuh dengan produk aman. Tapi kalau teman-teman mau dibungkus lagi dengan pembungkus yang lain itu dipersilahkan gitu. Jadi nanti dia akan pas ketika mengering itu bentuknya akan jadi seperti apa ya? Plastik gitulah, plastik yang agak sedikit tebal. Nah, yang ukurannya segini kurang lebih gitu. Tinggal dimasukin. Nah, di situ dia akan berperan sebagai antimikroba. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, active packaging cuma sampai sini aja. Teman-teman, kalau misalnya ada ide lain untuk membuat active packaging, ya kan, apapun itu dipersilahkan. Ya, kita udah ada ChatGPT, ya kan, udah ada AI lainnya, itu silahkan dimanfaatkan dengan baik untuk research gitu ya. Untuk research bukan cuma nyari jawaban. Untuk research, kemudian teman-teman bisa yaitu ya mengelaborasi untuk eh,
kemasan active packaging yang memang mau teman-teman usung seperti itu. Oke, ini yang pertama yang smart yang active packaging. Selanjutnya yaitu interactive packaging. Coba dari tadi saya terus yang ngomong kan. Coba dari teman-teman di sini ada nggak yang mau menjelaskan terkait dengan apa itu interactive packaging? Terus apa bedanya sama active packaging yang udah saya bahas sebelumnya? Ya, siapa yang mau menjawab mungkin? Karena ini masuk penilaian teman-teman loh. Teman-teman harus tahu apa itu active packaging, apa itu interactive packaging. Nanti kalau ditanya sama dosen, ini active packagingnya apa? Nanti teman-teman bingung gitu. Coba ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa, nggak usah malu ya teman-teman ya. Di sini kita apa ya? Ya kan kita satu TIP gitu loh. Masa malu sih gitu. Ya, ada yang mau menjelaskan mungkin apa sih interactive packaging? Tadi kan udah dijelasin tuh active packaging itu apa aja. Terus kalau interaktif itu apa? Gitu. Ya, ada yang mau mungkin? Oke, coba dong. Salah satu. Mungkin dari panitia bisa nunjuk, boleh. Yang sekiranya tahu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lah ya. Daripada di sini nanti kita habis waktunya kan. Ya, baik di sini saya langsung menjelaskan aja. Nah, interactive packaging ini ya, itu bukan kebalikannya dari active packaging, tapi mereka saling mendukung ya. Atau kita sebutnya complementary. Nah, interactive packaging ini cuman dia apa ya? Ranahnya agak berbeda. Kalau active packaging itu dia aktif untuk melindungi si produk dari lingkungan, kalau interactive packaging itu fokusnya untuk memberikan informasi kepada konsumen gitu loh. Jadi kalau fokusnya si active packaging itu kepada produk, fokusnya interactive packaging kepada konsumen. Nah, apa yang diberitahu? Nah, apa yang diberitahu, apa yang diinformasikan, yaitu macam-macam ya teman-teman ya. Makanya di sini kita juga akan membahas terkait dengan hal tersebut. Oke, jadi ya mungkin di sini udah ada ya gambar contohnya ya, yaitu QR code gitu ya. QR code itu termasuk interactive packaging, tapi dia tidak secara langsung yang bergelutnya di apa ya? Di apa namanya tuh? Pemrosesan, tapi dia langsung memberikan informasi terkait detail produk. Jadi ini termasuk di bagian pemasaran seperti itu. Nah, oke. Kita masuk lagi ya teman-teman. Ini sama seperti sebelumnya. Teman-teman silahkan mencatat atau boleh di SS atau nanti minta PPT panitia juga nggak masalah. Karena ini penting supaya teman-teman nanti nggak capek untuk nyari tahu kita bisa pakai apa ya untuk interactive packaging dan lain-lain gitu. Nah, jadi teman-teman di sini tinggal pilih salah satu, udah enak banget kan? Udah saya kasih contoh-contohnya, tinggal teman-teman pilih gitu. Nah, yang pertama indikator kelembapan. Ini cukup sulit ya, cukup sulit. Cuman tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman pakai gitu. Nah, contoh apa namanya? Kegunaannya apa? Kegunaannya itu memberikan informasi tambahan mengenai kadar kelembapan pada produk dalam kemasan. Jadi kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman bisa melihat polanya, active packaging itu dia nggak secara langsung kita lihat dari luar kemasan, active packaging ya. Tapi kalau interactive packaging itu sudah pasti harus dilihat oleh konsumen. Contohnya indikator-indikator seperti ini. Nah, jadi nanti itu contoh lah ya, kita punya kemasan susu gitu ya. Kita punya kemasan susu. Nanti tampilannya itu dia akan ada satu lubang kecil yang kemudian menunjukkan indikator sesuatu. Contoh misal kesegaran, kesegaran ya. Nah, dia akan berubah seiring penurunan kesegaran susu. Apa yang berubah? Warnanya. Jadi kita bisa mengubah indikator warnanya itu berubah seiring dengan penurunan kesegaran atau penurunan kelembapan, peningkatan kelembapan dan semacamnya. Jadi cuma sesederhana itu. Nanti tinggal teman-teman kasih informasi di bawahnya gitu kan. Apa namanya? Warna-warnanya, warna ini segar, warna ini sudah nggak segar lagi, warna ini udah sangat jelek gitu-gitu. Nah, itu teman-teman. Ya, itu contohnya. Jadi supaya teman-teman kebayang dulu sebelum kita masuk ke pembahasan contohnya gitu. Nah, yang pertama indikator kelembapan ya, untuk memberikan informasi terkait dengan kadar kelembapan. Nah, bahan yang kita butuhkan di sini adalah yang pertama ya, ini mungkin cukup sulit untuk didapatkan, tapi nggak menutup kemungkinan bisa juga ya. Apalagi teman-teman di sini udah punya lab ya, ada RPA, ada bioin, ya mana tahu ada bahan seperti ini yang bisa diminta atau dibeli gitu loh. Yang pertama ada kobalt klorida atau CaCl2. Nah, terus yang kedua tuh ada air sebagai pelarutnya. Kemudian kita harus menggunakan filter paper dan plastik mika. Supaya apa? Supaya yang paling penting apa ya? Si apa namanya? Reaksi ini tidak kena langsung atau kontak langsung ke produk.
Nah, jadi di sini pun di cara pembuatannya teman-teman itu harus menggunakan masker dan sarung tangan karena sifatnya ya cukup berbahaya gitu lah ya. Nah, terus kalau misalnya dia bentuknya serbuk, kita larutkan dulu dengan air. Jadi kita di sini apa ya istilahnya kayak kita nggak langsung pakai si kobalt kloridanya untuk ditaruh di kemasan, tapi kita celupkan si kertas filter ini. Jadi kertas filter ini kan kalau dicelup dia kan bakal nyebar di semua kertas filter papernya itu gitu kan. Nah, kertas itu yang akan kita gunakan ya kan sebagai indikator. Jadi nanti kertasnya dipotong kecil-kecil, taruhlah dipotong misal bentuknya bulat ya, sekecil ini. Sekecil ini taruh bentuknya bulat, udah diletakkan di belakang plastik mika, terus bikin jendela di kemasan teman-teman, tempel. Jadi dia nggak kena produk, nggak kena apa namanya udara di luar juga gitu. Yang penting harus aman. Udah cuman setipis itu aja untuk mendapatkan indikator. Nah, nanti apa namanya? Kadar kelembapan ya kan yang ada di dalam kemasan itu atau kelembapan si produknya itu akan langsung tercapture. Kemudian dia akan berubah warna seiring dengan apa namanya? Penurunan atau peningkatan si kelembapannya ini gitu. Nah, kalau kering dia berwarna biru, kalau lembab berwarna merah muda gitu teman-teman. Kan jadi enak ya, konsumen bisa ngelihat, oh ini kelembapannya aman gitu kan, berarti bisa kita apa namanya bisa kita beli gitu. Ini udah jelek nih, kita bisa tinggalkan gitu. Gitu teman-teman ya. Salah satu contohnya. Oke. Kemudian yang kedua, ada indikator kematangan. Nah, ini kita kembali ke kematangan ya. Tapi ini sebenarnya lebih mudah, teman-teman. Teman-teman di sini cuma butuh dua bahan yaitu iodin ya, larutan iodin. Ini pasti di lab manapun ada, ya kan? Kalau teman-teman pernah apa ya, praktikum kimia itu pasti ada ya. Untuk uji apa namanya? Uji Lugol apa kalau nggak salah. Uji protein atau uji pati kalau nggak salah. Nah, di sini dia memberikan informasi tambahan mengenai tingkat kematangan produk. Contohnya buah. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan produk segar ya, contohnya kayak buah, bisa menggunakan indikator kematangan ini. Karena ini ya cukup mudah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat ketika kertas bersentuhan dengan buah yang mengeluarkan pati, kertas akan berubah warna, biasanya menjadi biru tua. Jadi pati itu ya kan apa namanya? Sifatnya itu kan dia apa ya? Menggelapkan warna dari si lugol iodin ini kan, dari si iodin ini. Nah, tapi bukan tapi maksudnya dari buah-buahan yang memang dia masih belum terpenuhi matang sempurna gitu ya, masih belum matang sempurna, itu dia memiliki kadar pati yang tinggi. Kadar pati yang tinggi ini kemudian yang menyebabkan warna dari apa namanya dari reaksinya itu semakin gelap. Tapi kalau misalnya dia patinya itu sudah hilang ya kan, semakin matang kan semakin hilang patinya. Dia lama kelamaan akan memudar kembali menjadi warna yang ya apa namanya yang sebenarnya gitu ya. Nah, tapi baru tapinya ini. Tapi kan kita nggak mungkin naruh eh apa namanya? Apa ini istilahnya ya? Istilahnya kayak salah satu bahan yang sangat peka terhadap pati itu kita taruh di kertas gitu kan. Nah, karena kertas itu kan mengandung pati. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu apa ya? Menyeleksi kertas yang kita gunakan. Di sini salah satu contoh eh, kertas filter ya yang dia tidak mengandung pati ya kan yang biasa digunakan di lab itu ada filter paper dari Wattman itu itu pasti di lab ada gitu ya kalau teman-teman kalau mau beli juga nggak tahu ya harganya kalau nggak salah itu nggak mahal-mahal banget gitu nah bisa teman-teman gunakan udah tinggal teman-teman tempel di buahnya langsung pun bisa atau teman-teman tempel di kemasan tapi nggak yang langsung di luar kemasan ya di dalam kemasan misal plastik mika baru didekatkan kepada buahnya gitu. Nah, itu dia akan memberikan informasi terkait dengan hal kematangannya gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kesegaran. Nah, ini mungkin yang paling gampang ya di antara semuanya. Jadi di sini kesegaran ini kita cuman menggunakan kita bisa menggunakan dua bahan. Yang pertama itu kalau teman-teman tahu kol ungu ya. Kol ungu itu kan dia banyak dijual di mana-mana. Yang kedua itu pH paper atau ya kertas pH gitu ya. Ini bisa kita gunakan antara dua ini. Contoh kalau misalnya teman-teman mau apa ya? Istilahnya ya biar keren gitu ya, warnanya ada ungu-ungunya gitu. Teman-teman bisa pakai si apa namanya? Si kol ungu ini gitu. Nah, dari sini nanti cara-caranya itu kita bisa lihat di sini ya. Untuk bahan yang digunakan itu kita butuh kol ungu tadi, terus air, terus filter paper sama kertas PH ini kalau misalnya memang teman-teman mau simple gitu ya, langsung tempel doang. Tapi kalau misalnya teman-teman mau prosesnya, kita bisa gunakan yang kubis merah sama air ini
Nah, caranya gimana? Caranya kita rebus sehingga dia keluar ekstraknya. Ekstraknya keluar, terus kita tempelkan dengan si filter paper ini. Baru kayak sebelumnya kita keringkan, kita potong, kemudian kita letakkan di dalam kemasan kita. Jangan lupa dikasih jendela supaya bisa terlihat oleh konsumen. Gitu ya teman-teman ya. Cuma gini-gini aja kan easy gitu ya. Teman-teman nggak perlu susah-susah untuk ngeluarin duit banyak gitu. Tinggal bikin indikator-indikator sederhana, teman-teman udah bisa dapat interactive packaging. Terakhir, informasi produk. Nah, ini ya yang cukup berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi di sini kita apa ya, istilahnya kayak kalau misalnya kita nggak cukup meletakkan informasi di kemasan, itu kita bisa menggunakan salah satu dari ketiga cara ini, RFID, NFC atau QR code. Nah, jadi dari sini kita bisa mengalihkan contoh ke web produk gitu ya. Teman-teman nanti juga bisa bikin web sendiri, caranya gampang banget. Ada nanti di slide ini saya berikan file GitHub-nya kalau teman-teman mau. Nah, di sini itu akan apa ya? Sangat 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 jadi bahan pemasaran yang sangat luar biasa karena teman-teman di sini bisa menjabarkan seluruh informasi yang istilahnya kayak menguntungkan si produknya ini ya, yang menguntungkan konsumen melalui produk ini itu bisa ditaruh di webnya. Jadi semua hal itu bisa dilihat di web melalui QR code kecil ataupun NFC. Contoh gini ya teman-teman. Ini produk punyanya apa namanya? Punya teman saya dulu. Punyanya Aldi ya, kalau teman-teman tahu, Komting, Aldi, Helena, Anya sama siapa gitu. Nah, ini mungkin kalau misalnya dari kemasan oke lah, mungkin terlalu cukup sederhana ya. Tapi di sini yang kita lihat adalah apa? Interactive packaging yang digunakan, yaitu NFC. NFC ini teman-teman ya, itu teman-teman beli murah banget. Harganya paling paling murah itu 2.000 ya, satu pieces ini. Ini dia sudah berisi apa ya, istilahnya kayak kalau teman-teman biasa bisa nyeken kartu ya, nyeken kartu pakai NFC gitu. Nah, ini teman-teman beli 2.000, teman-teman udah bisa dapat NFC sendiri. NFC ini kemudian bisa kita tulis ya, kita write, kita tulis apa yang mau kita isikan ke dalamnya. Kalau mau teks doang bisa, link apa namanya, link web bisa, mau video bisa, semuanya bisa, selama dia nggak terlalu tinggi file apa namanya ukuran filenya. Nah, ini sekalian saya kasih tahu caranya juga. Teman-teman bisa apa namanya, bisa menggunakan aplikasi yaitu NFC Tools. Ini kita bisa menulis dan mengupload si NFC-nya, bisa kita ganti-ganti NFC-nya juga. Kalau misal teman-teman udah punya ini ya, udah punya NFC tag yang ini, yang kecil ini. Nah, caranya kita download dulu, terus kita pilih write, add record. Ini teman-teman silahkan pilih apapun. Biasa orang-orang lebih lumrah pakainya URL ya, karena dia langsung masuk ke web gitu. Nah, setelahnya teman-teman silahkan di sini masukin apa namanya, linknya, link web yang mau teman-teman tuju gitu kan. Habis itu di oke. Kemudian silahkan klik write. Kalau udah ya, klik write. Baru teman-teman dekatkan NFC-nya ke HP teman-teman. Ini HP-nya yang dukung NFC ya. Kalau nggak ada NFC-nya nggak bisa gitu. Deketin. Nanti kalau dia udah bunyi, ya kan, dia akan tertulis write complete. Dah, itu link teman-teman udah auto masuk ke sini. Jadi mau HP siapapun yang punya NFC, deketin ke produknya teman-teman, udah langsung kebuka webnya. Gitu. Keren ya? Nah, keren. Tapi ya itu, teman-teman apa namanya? Ya apa ya? Istilahnya kayak jarang kalau misalnya mau dijual offline itu biasanya ya. Biasa rata-rata online gitu. Jadi emang harus agak repot di situ, tapi it's okay. Untuk ini penulisannya gampang ya. Easy. Nah, ini contoh web produk ya. Kalau yang tadi yang si Honeybees ini nama produknya Honeybees ya. Kalau kita udah buka NFC-nya ya kan, kita udah buka NFC-nya, dia akan masuk ke web seperti ini. Nah, kan enak ya, kita bisa meletakkan apapun yang kita mau, ya kan, informasi apapun yang kita mau di web ini. Keunggulan produk gitu kan, ada kualitas terbaik, organik dan alami, kita bisa taruh map, bisa taruh kontak-kontakan, bisa taruh IG dan segala macamnya. Di sini sangat mendukung untuk apa? Pemasaran, betul. Nah, ini contohnya kalau misalnya teman-teman mau cek gitu ya, mau cek di apa namanya? Mau cek di web gitu ya. Ini tinggal copy aja. Nah, ada nih teman-teman, masih ada sampai sekarang ya. Padahal udah dari 2 tahun lalu ini. Nah, ini masih ada. Tuh, ya kan? Oke. Nah, jadi ya intinya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau tadi apa namanya, cara bikin web sederhana kayak gini, ya teman-teman silahkan bisa di apa namanya, bisa ke web ini, contoh web produk ini ya, atau di scan, nanti akan diarahin ke GitHub-nya. Gini. Nah, udah, ini tinggal teman-teman tahu lah ya, biasa kalau misalnya kita mau bikin file HTML, ya agak ribet dikit, cuma tinggal copy aja gini kan, easy, ya kan. Gambar-gambarnya ada di sini semua, gitu. Tinggal disesuaikan. Itu ya teman-teman ya.
sedikit info supaya teman-teman ya punya insight lah. Siapa tahu mau menggunakan ini sebagai interactive packaging karena lumayan bagus. Oke, sekarang kita masuk ke contoh produk. Nah, ini adalah contoh produk dari tahun ke tahun ya. Ini hanya sebagai ini aja, sebagai apa namanya, sebagai salah satu jenis apa namanya, prototipe aja, supaya teman-teman bisa lihat gimana sih rupanya apa namanya, bentuk dari produknya. Nah, ini sebenarnya simpel-simpel aja ya kan. Yang penting di sini mengandung apa tadi? Mengandung kriteria-kriteria penilaian yang memang dibutuhkan ya kan. Nah, di sini juga kita bisa meletakkan si interactive packagingnya. Kemudian di sini ada apa ya, istilahnya kayak kalau kita mau biasa, kalau teman-teman beli kebab apa gitu namanya ya, lupa. Itu bisa kita tarik sehingga keluar itunya apa namanya, kebabnya gitu langsung ya. Kita bisa taruh juga di coklat ini gitu. Itu kan memudahkan dalam mengonsumsi gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengkreasikan sekreatif mungkin untuk kemasannya gitu. Tapi untuk info lebih lanjutnya nanti silakan teman-teman tonton videonya ya untuk lebih detailnya terkait dengan desain gitu. Nah, kemudian ini untuk template kemasan dan informasi yang diberikan, teman-teman harus juga meletakkan informasi-informasi yang memang harus di apa ya, harus ada di kemasan sesuai dengan standar yang berlaku gitu. Oke, untuk sketsa teman-teman nanti bisa download ya di apa namanya? Di sini di Buildly file HD25 ini. Udah lengkap semua di sana. Kalau misalnya teman-teman mau ya, silahkan. Kemudian ada juga instruksi-instruksi, beberapa instruksi yang memang dibutuhkan supaya teman-teman nanti nggak bingung untuk bikinnya. Nah, ini untuk contoh sketsanya. Jadi yang teman-teman bikin itu seperti puzzle ini ya teman-teman. Kalau teman-teman dulu pernah bikin kayak dadu, gimana cara bikin dadu dari kertas. Nah, yang kita bikin seperti ini. Ini yang akan kita berikan nanti ke percetakan untuk kemudian dicetak. Seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini simulasi tadi yang untuk apa, yang ada tulisan to enjoy itu. Jadi kita bisa menarik apa ya, kayak sebagai fungsi katrol gitu sehingga coklatnya bisa langsung keluar tanpa kita sentuh. Jadi higienis gitu. Ini untuk video bisa teman-teman apa namanya, tonton di sini ya. Ini udah ada video yang saya sediakan untuk tutorial desain kemasannya. Silakan teman-teman nanti bisa tonton. eh ini melalui link YouTube ya. Jadi teman-teman nanti nggak usah ribet untuk apa namanya, lihat data lagi seperti itu. Oke, sekarang lanjut ya. Ini singkat saja karena ada beberapa hal yang memang perlu juga diberikan informasi mengenai desain kemasan berbasis keberlanjutan karena masuk ke tema juga. Tapi yang jadi permasalahan adalah ya itu tidak masuk ke kriteria penilaian. Kalau apa namanya, dari panitia itu biasa masuknya nanti di kreativitas karya gitu ya. Tapi nanti silakan teman-teman sesuaikan gitu. Oke. Nah, jadi yang kita tahu ya, mungkin kalau ada apa namanya, ada info keberlanjutan, itu akan sangat erat kaitannya dengan ramah lingkungan gitu ya. Tapi apakah itu sejalan gitu ya? Nah, jawabannya tidak ya teman-teman. Karena perbedaannya adalah eco-friendly packaging atau kemasan ramah lingkungan itu hanya berfokus pada lingkungan. Waktunya jangka menengah dan contohnya itu apa namanya? Contohnya itu kita bisa kategorikan di sini bioplastik. Jadi bioplastik mau dia dibikin dari manapun itu termasuk di eco-friendly packaging. Sementara kalau sustainable packaging atau kemasan berkelanjutan, itu fokusnya lingkungan, sosial, ekonomi, dan waktunya jangka panjang. Contohnya di sini bioplastik dari limbah pertanian lokal dengan sistem logistik hemat energi. Nah, kan yang mau dinilai itu ya cuman kemasan tok gitu kan, nggak dilihat asalnya dari mana, kemudian juga sistem yang digunakan itu gimana dan semacamnya kan enggak kan. Jadi mungkin fokus saya di sini adalah lebih ke kemasan ramah lingkungan. Oke, teman-teman. Karena ya supaya itu ya, teman-teman nggak mungkin melihat apa namanya, mengambil dari petani, misal petani dari mana, itu kan nggak bakal ditanyain gitu ya. Jadi di sini fokusnya ke eco-friendly packaging. Karena kalau sustainable packaging itu sangat-sangat kompleks. Oke, disclaimer dulu. Jadi untuk topik mengenai kemasan ramah lingkungan ini cukup kontradiktif. Karena namanya eco-friendly packaging itu tidak sekuat kemasan pada biasanya. Itu yang pertama ya. Dari segi protective packaging itu dia nggak yang terlalu mendukung. Functional packaging juga ya tergantung ya, kalau misalnya memang dia bisa memberikan yang mendukung untuk apa namanya, dari segi fungsi, kemudahan digunakan, kemudahan untuk di apa namanya, dipakai dan semacamnya. Kemudian smart packaging juga, ya kan? Karena di sini apa ya, buat meletakkan kemasan menjadi apa namanya, informasi-informasi diletakkan di kemasan itu kan semakin susah karena kita menggunakan bahan-bahan yang sifatnya ramah lingkungan. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya teman-teman di sini mau menggunakannya itu bisa menjadi poin plus gitu loh. Nah, yang menjadi fokus adalah nggak perlu fokus mencapai 100% eco-friendly-nya. Ya, bisa diterapkan di salah satu aja. Bisa di kemasan primer, sekunder atau tersier. Jadi terserah teman-teman, gitu ya. Kemudian tidak secara eksplisit masuk ke kriteria penilaian yang seperti yang saya jelaskan tadi. Fokusnya pokoknya tetap fokus utama teman-teman di karya original, smart packaging, estetika desain, kelengkapan informasi, gas motion sama fungsi umumnya. Itu teman-teman.
Nah, kalau misalnya mau gunakan ya itu sunnah gitu ya, kalau misalnya mau diterapkan karena bisa jadi pertimbangan juga untuk penilaian. Oke, tanpa berlama-lama ya. Jadi ini contoh-contohnya aja yang saya berikan. Teman-teman bisa menggunakan contoh-contoh kemasan ramah lingkungan seperti ini. Contohnya salah satunya adalah bambu based packaging. Bisa menggunakan kulit bambunya ya sebagai bahan pengemas atau bisa menggunakan batangnya. Batangnya ini bisa dipakai ya teman-teman. Kalau misalnya tutupnya nanti teman-teman bisa gunakan sebagai apa namanya pakai tutup bambu gitu ya, buku yang bagian tengah atau cork, kayu cork itu yang biasa dipakai buat nutup bir gitu. Nah itu bisa digunakan. Nah ini bisa kita pakai buat apa coba teman-teman? Salah satunya buat kemasan Pringles. Nah, bisa ya teman-teman ya. Kemasan Pringles itu bisa kita pakai ini. Kreatif kan? Nah, tapi itu terkait dengan smart packaging dan lain-lainnya, ya itu apa namanya menyesuaikan dari eh ya apa namanya kapabilitas masing-masing dari teman-teman. Kalau misalnya mau menerapkan gitu. Kemudian bisa kita gunakan ini mungkin yang paling apa ya, yang paling mudah untuk dipakai yaitu craft based packaging. Kita menggunakan dari kertas craft ya atau karton craft yang coklat. Nah, ini bisa kita gunakan untuk bikin box atau bikin saset. Contohnya di sini teman-teman nanti bisa bikin apa ya? Bumbu masakan ya. Itu bisa kita pakai apa namanya? Craft base seperti ini. Kita jadiin saset, di dalamnya bisa kita masukin apa namanya? Kayak silika dan lain-lain baru kita taruh di dalam kemasan yang besarnya. Seperti itu. Kemudian terakhir corn based packaging. Mungkin ini teman-teman agak sedikit susah tapi ya cukup mudah juga sebenarnya. Yang pertama ini kita punya plastik yang berbasis tepung jagung ya. Tepung jagung ini bisa kita jadikan sebagai plastik menggunakan cara yang seperti ini ya. Dicampur dengan glycerin dan acidifier. Kemudian bisa kita keringkan menjadi plastik. Itu akan menjadi plastik yang ramah lingkungan gitu teman-teman. Yang bisa teman-teman gunakan di kemasannya. Kemudian juga teman-teman bisa menggunakan kulit jagung kering untuk kemasan-kemasan yang sifat makanannya itu kayak apa ya? Produk-produk kayak dodol gitu tuh bisa. Kemudian kayak terasi kalau misalnya teman-teman punya itu ya bisa gitu. Yang segar-segar nanti tinggal ditambahin aja smart packagingnya itu kan yang apa namanya berbasis kelembapan ataupun kesegaran seperti itu. Oke, terakhir priority scale. Teman-teman harus ingat skala prioritas ini yaitu yang pertama yang paling penting itu ada kreativitas karya ya. Ini yang pertama, yang kedua adalah fungsinya, yang ketiga informasi dan estetika, yang keempat adalah template. Nah, ini yang terpenting ya. 4 priority scale itu dari yang pertama itu yang paling penting sampai yang paling empat yang istilahnya kayak ya tetap penting juga, cuman dia nilainya masih di bawahnya gitu. Jadi saya nggak ngasih tahu secara langsung terkait dengan penilaiannya, tapi yang perlu teman-teman tekankan yaitu ini skala prioritas dari yang paling penting sampai yang di bawahnya seperti itu. Oke, ini aja teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya malam hari ini ya. Maaf kalau misalnya terlalu panjang, tapi saya harap dari informasi yang saya berikan ini bisa memberikan insight kepada teman-teman. Ternyata desain kemasan itu ya nggak cuma desain aja gitu ya. Tapi teman-teman harus bisa membuat kemasan yang memang sesuai sama apa sama aspek-aspek yang memang mendukungnya seperti itu. Baik, mungkin dari saya cukup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penyampaian materi dari Mas Zafir tadi mengenai desain kemasan. Mungkin untuk Mas Bapak partisipan semua, mari kita beri apresiasi dalam bentuk applause kepada Mas Zafir. Penyampaian materi mengenai desain kemasan tadi sangat inspiratif tentunya untuk khususnya sekarang untuk para pengambil mata kuliah teknologi pengemasan yang dibawakan oleh Kak Zafir mengenai pelatihan desain kemasan. Nah, gimana nih sebelumnya aku mau tanya nih gimana sih perasaannya Kak Zafir setelah menjadi pemateri di acara HIDES 2025 ini pada malam hari ini? Oke, perasaan ya, kalau perasaan ya seneng lah ya bisa bantu teman-teman semua karena ya apa ya ibaratnya itu proker hima itu kan jarang ya kalau misalnya kita bersinggungan langsung dengan mata kuliah gitu kan. Di sini kan kita bisa teman-teman semua teman-teman panitia termasuk saya juga membantu teman-teman peserta lain supaya apa? Supaya bisa dapat nilai sebaik-baiknya, supaya bisa dapat hasil yang terbaik di apa namanya mata kuliah teknologi pengemasan yang seperti itu. Jadi ya seneng gitu bisa memberikan manfaat kepada teman-teman seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Zafir atas penyampaian kesan dan pesannya ya. Nah, tadi menyinggung dari harapan Mas Zafir tadi, semoga bisa membantu untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah teknologi pengemasan. Mungkin selanjutnya supaya bisa memperdalam lagi pengetahuan mengenai desain kemasan, kita akan membuka sesi tanya jawab kepada seluruh partisipan HIDES pada malam hari ini.